Karena kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum bersama manusia. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, kemarin kita mulai pelajaran kita dari saya mengutip 2 ayat dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan juga dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Saya baca begini. 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kedua dan 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 3 unsur di dalam kita beriman kepada Kristus yang merupakan unsur penting dalam sikap kita, yaitu iman, harap, dan kasih. Iman sudah saya jelaskan, itu menyangkut apa yang kita yakini, apa yang kita percayai. Isi daripada keyakinan iman Kristen itu apa? Yang kemarin saya jelaskan bahwa isinya pada intinya adalah Yesus Kristus. Kekristenan adalah, kalau disebut agama, itu agama tentang Yesus. Yesuslah awalnya, Yesuslah jalannya, dan Yesuslah goalnya. Dan itu disebabkan oleh fakta bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan dari kematiannya membuktikan, dari kebangkitannya membuktikan dia itu bukan manusia biasa. Dan dari kebangkitannya membuktikan bahwa pada dasarnya dia tidak punya kematian. Dan yang tidak punya kematian hanya Allah saja. Jadi melalui kebangkitannya Yesus membuktikan dirinya sebagai yang ilahi. Dan kemarin juga sudah kita bahas, loh kalau dia ilahi gimana dia berdoa kepada Allah juga? Apa ada doa Allah? Nah, akhirnya saya jelaskan tentang Tritunggal kemarin. Yesus adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian, iman Kristen itu hidup dan matinya, tumbuh dan tumbangnya, itu tergantung kepada pribadi Yesus ini. Yesus yang bangkit, Yesus yang mati dan bangkit, dan itu intinya iman Kristen. Jadi intinya iman Kristen bukan khotbah di bukit atau apa, karena Mahatma Gandhi juga melakukan khotbah di bukit, tapi dia tetap bukan Kristen. Karena dia tidak mempercayai pribadi Yesus ini. Jadi intinya adalah pribadi Yesus ini. Lain dengan agama lain. Saudara jalankan itu semua hukum-hukum khotbah di bukit, tapi kalau saudara nggak tahu Yesus, nggak ada artinya. Sebab pada intinya Injil adalah Yesus. Injil itu bukan buku ya. Injil itu berita tentang Yesus. Berita tentang apa? Tentang penyalibannya, tentang kematiannya, dan tentang kebangkitannya, yang itu artinya menentukan pandangan kita tentang yang lain-lain. Sudah saya jelaskan. Nah, dan telah kita jelaskan pula bahwa pada akhirnya Yesus ini adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Nah, keselamatan itu apa sih? Nah, sekali lagi, keselamatan ya Yesus itu, terutama karyanya. Oleh karena itu, kalau di dalam pengakuan iman dikatakan yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga. Nah, kalau itu berarti tadinya dia di surga, ya. Kalau dia tadinya di surga, tidak mungkin dia hanya sekedar nabi seperti kata orang Islam. Ya nabi memang, tapi bukan sekedar nabi, gitu ya. Coba kita baca dari Matius 21 ayat 11.
Matius 21 ayat 11 kita baca. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Alkitab mengatakan Yesus itu nabi. Betul. Nah, kalau gitu bedanya apa dengan nabi-nabi yang lain? Nabi adalah orang yang menerima firman, gitu kan? Antara nabinya dan firman yang diterima Allah beda. Yesus lain. Jadi nabi adalah orang yang mendapatkan firman untuk disampaikan pada orang lain. Itu nabi. Kalau Yesus, firman yang jadi orang. Dia tidak menerima firman. Dia adalah firman itu sendiri. Berarti kalau gitu Yesus adalah sumber kenabian. Kalau dia disebut nabi, dia adalah sumber kenabian. Dan dia adalah sumber kebenaran itu sendiri. Berarti kalau gitu Yesus adalah, kalau disebut nabi pun, dia adalah nabi terakhir. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah Setelah pada zaman dahulu. Zaman kapan? dahulu. Zaman dahulu. Perhatikan ini, ya. Teruskan. Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Terima kasih. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara. Jadi zaman dulu Allah itu menyatakan diri berbicara dengan berulang kali kepada Abraham, kepada Yesaya, kepada Hizkiel, kepada Daud. Jadi berulang. Dan dalam berbagai caranya beda-beda. Kepada Musa dia menampakkan diri dalam wujud api di padang belantara tadi, semak belukar, atau menampakkan diri pada waktu di Gunung Sinai, atau dengan mukjizat dan macam-macam. Kepada Elia dia berbicara melalui angin yang sepoi-sepoi. Kepada Yesaya dengan penglihatan seperti raja yang duduk di atas tahta, dan seterusnya. Jadi pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, yaitu bangsa Israel. Melalui perantaraan siapa? Nabi-nabi. Itu zaman dulu. Zamannya Nabi itu zaman dulu. Terus? Maka pada zaman akhir ini. Nah, pada zaman akhir ini apa? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. Nah, setelah sang anak datang, perantara Nabi sudah tidak jadi caranya Allah berbicara kepada kita. Sang anak itulah Nabi pamungkas. Sang putra inilah Nabi terakhir. Makanya sesudah ada Nabi terakhir ini, tidak mungkin ada Nabi yang terakhir berikutnya. Jelas nih ya? Jadi bagi kita, Yesus Kristus itu wahyu dan Nabi sekaligus. Sebab dia adalah firman itu wahyu. Tapi firman yang jadi manusia. Jadi oleh karena itu Yesus tidak mengatakan demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan sesungguh-sungguhnya aku berkata. Dialah otoritasnya. Jadi kalau gitu berbicara tentang Nabi terakhir, Nabi pamungkas, sesudah Yesus datang. Itu kadaluarsa istilahnya. Yang terakhir udah datang, kok ada yang terakhir lagi gimana? Ya kan? Nah, jadi dengan demikian saudara, bagi kita orang Kristen, kita tidak, sesudah Yesus datang, kita tidak menunggu Nabi baru lagi. Sudah tuntas, firman itu sudah tuntas secara utuh dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dia mengatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, oleh karena itu kedatangan Yesus itu menjadi wahyu yang terakhir bagi kita, penyataan diri Allah yang terakhir.
Jadi inkarnasi Kristus itu adalah sekaligus jalan keselamatan tetapi juga jalan pewahyuan. Allah menyatakan diri untuk kita, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus. Artinya bahwa kelahiran Yesus itu semata-mata karena karya Roh Kudus. Tidak ada campur tangan laki-laki di dalam kehamilan Maria. Roh Kudus menjadikan ovumnya Maria menjadi bayi tanpa benih laki-laki. Dan ovum ini diambil alih oleh firman itu untuk menjadi tubuhnya ketika dia menjelma menjadi manusia. Telah menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria. Karena ovumnya dari Maria, maka Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Terberkatilah engkau di antara wanita dan terberkatilah buah rahimmu. Lukas 1 ayat 42 kemarin. Ya. Nah, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia. Kemarin sudah saya terangkan ketika firman Allah yang menjadi manusia, bukan dia berarti dia kehilangan keilahiannya. Karena kejadiannya ini bukan perubahannya. Oleh karena itu dalam kidung dari liturgi suci kita, dalam gereja ortodoks, yang kidung ini ditulis oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-5. Ya anak tunggal dan sang firman Allah yang ada dalam Bapa, yang berkehendak demi keselamatan kita. Apa? Ya anak dan sang firman Allah yang ada dalam Bapa dan berkehendak demi keselamatan kita. Jadi daging Dari Sang Theotokos suci dan selalu perawan Maria tanpa rubah jadi manusia. Tanpa berubah jadi manusia. Berubah dari apa? Dari keilahiannya. Pada saat dia jadi manusia pun dia tetap ilahi. Ya. Ketika dia menjadi manusia, keilahiannya tidak berubah, dia tetap ilahi. Coba baca dalam Kolose 1 ayat yang Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab di dalam dialah, dia itu berapa orang? Satu. Berapa pribadi? Satu. Berarti Yesus punya hanya satu pribadi. Berdiam secara jasmania. Jasmania itu kodrat apa? Manusia. Di dalam pribadi yang satu ini ada kodrat manusia. Terus? Berdiam kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan itu kodrat apa? Berarti dalam pribadi yang satu ini ada dua kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Tak terpisahkan. Yang ilahi tidak jadi manusia, yang manusia tidak jadi ilahi, tetapi dua-duanya disatukan dalam satu pribadi. Sehingga kemanusiaannya dirembesi yang ilahi, sehingga kemanusiaan itu akhirnya dimuliakan kan? Dengan kemuliaan ilahi. Dan kemanusiaannya menjadi milik yang ilahi ini. Yang ilahi ini apa? Firman. Sehingga firman itu nama Yesus jadi namanya firman juga. Inilah kalau dalam istilah teologi namanya communicatum idiomatum. Komunikasi sifat masing-masing. Ya. Nah, dengan demikian karena di dalam Yesus ini yang ilahi dan yang manusiawi ini disatukan, dimanunggalkan dengan pribadi yang satu, maka dalam sisi ilahinya Yesus tetap satu dengan Bapa. Sebab Allah tidak pernah kehilangan firman-Nya meskipun kita firman-Nya menjadi manusia.
Dalam sisi kemanusiaannya, Yesus satu dengan ibunya, berarti dengan kita. Karena ibunya adalah manusia. Sehingga dengan demikian, Yesus menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Sehingga jurang yang memisahkan Allah dan manusia oleh dosa sudah tertutup oleh inkarnasinya Kristus. Nah, itulah perlunya mengapa pengakuan Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati dalam satu pribadi itu sangat penting, sebab kalau Yesus itu bukan Allah, Dia tidak dapat memberikan kita hidup kekal, sebab yang punya hidup kekal hanya Allah. Tapi kalau Yesus bukan manusia, Dia tidak dapat menghancurkan kematian karena Dia tidak bisa mati. Allah kalau bukan manusia mana bisa mati Dia. Dengan kematiannya Dia menghancurkan kematian. Berarti keyakinan gereja Purba tentang Yesus sebagai Allah dan manusia ini harus dipertahankan. Sebab hanya kalau Yesus itu Allah dan manusia sekaligus saja, Dia dapat menjadi juru selamat kita. Nah, bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikubur. Kenapa dia harus disalib? Kenapa sih matinya harus disalib gitu loh? Kenapa tidak ditumbuk sama kerbau gitu ya? Ada ditombak gitu mati. Kenapa tidak kecebur sumur ya, tenggelam mati gitu. Kenapa matinya harus disalib gitu loh? Pernah terpikir? Ya sering ya, kata orang Kristen ya udah disalib, kita nggak pernah terpikir. Tetapi ada maknanya. Yesus harus mati disalib dan tidak boleh mati dengan cara yang lain. Sebab kalau mati dengan cara yang lain tidak ada makna teologisnya. Sebab satu-satunya kematian yang mempunyai ketentuan hukum dalam Taurat itu mati digantung di kayu. Lainnya nggak ada ketentuan hukum. Ulangan pasal 21 ayat 22 23. Ulangan pasal 21 ayat 22 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, hanya mati yang digantung itu mati yang terkutuk. Mati ditumbruk kebo, tidak ada hukumnya. Ya udah mati aja gitu. Mati kecemplung, mau tercebur sumur ya tidak ada hukumnya, ya mati saja gitu. Tetapi kalau mati digantung di kayu, entah disalib, entah dicekek barunya digantung, itu adalah mati yang terkutuk. Yesus sebagai anak Allah punya dosa enggak? Enggak. Kalau gitu punya kutuk tidak? Enggak. Orang yang terkutuk dihukum secara tidak adil, yang hukuman itu ketentuannya hukuman orang terkutuk. Akibatnya apa? Hukum kutuk jadi apa? Dikenakan pada orang yang tidak punya kutuk. Hukum kutuk itu dibubarkan oleh Yesus. Yesus menghancurkan kuasa kutuk itu melalui mati disalib, karena dia tidak punya kutuk, tapi ditetapkan oleh manusia, dia hukum kutuk, jadi kutuk dihancurkan. Sehingga melalui kematiannya di atas salib, Yesus itu melepaskan kita dari kutuk. Kutuk apa? Pertama, kutuk akibat kejatuhan. Coba kita baca di dalam kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Makanya dalam dunia ini banyak kesengsaraan. Makin saya tua, makin saya lihat manusia itu ternyata banyak jahatnya. Dulu waktu muda nggak begitu saya lihat, nggak terlalu. Saya makin tua, pembunuhan. Saya lihat kemarin ISIS itu loh, bakar orang hidup-hidup, kayak babi. Jadi menghukum orang itu, orangnya masih hidup, ditali gini, diputar gini kayak orang bakar babi. Saya nggak pernah lihat orang menyiksa orang kayak gitu. Orangnya ditelanjangi, tangannya ditali kayak orang-orang bakar babi gitu, diputar. Saya bergedek saja. Kok manusia bisa makin jahat? Ya dari satu sisi saya bertanya, tapi dari satu sisi kalau kita benar, sebab manusia telah berbuat dosa. Semua manusia berdosa, dan makin hari dosa makin nampak. Makin mendekati akhir zaman, dosa makin nampak, dan nanti nampak secara nyata di dalam diri Antikristus. Itu puncak segala dosa nanti. Puncak penampakan segala dosa di dalam diri Antikristus. Dunia bukan tambah baik, saudara ya. Secara Alkitab, kita akan melihat dunia makin jahat. Dan itu makin saya rasakan, makin saya tua ini. Ya ternyata manusia begitu ya. Makanya penderitaan, kejahatan makin banyak karena makin membuktikan benarnya kata Alkitab, terkutuklah tanah karena engkau. Lingkungan hidup kita itu lingkungan hidup yang terkutuk. Itulah sebabnya pertama-tama yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk melenyapkan kutuk ini. Maka matinya harus mati disalib, bukan mati yang lain. Ya. Oleh karena itu setan paling takut dengan sejarah dan fakta penyaliban ini, dan setan akan menyangkal dengan segala macam cara penyaliban ini. Katakan Yesus tidak disalibkan, Yesus terbunuh, hanya diserupakan. Pertanyaannya harus begini kalau mereka mengatakan, betulkah mereka percaya Yesus itu Nabi? Kalau mereka mengatakan ya, apa salah satu sifat Nabi? Salah satu sifat Nabi menurut ajarannya maksum. Maksum artinya tidak bisa berbohong dan tidak mungkin berbohong. Jadi kalau Yesus itu diakui sebagai Nabi, mereka nyebutnya Nabi Isa. Nabi ini seharusnya tidak boleh berbohong. Kalau mengatakan pasti benar. Itu ajaran Nabi. Nah, coba kita lihat. Nabinya Yesus yang diakui Nabi mengatakan apa? Coba kita baca Matius 16. Kita baca Matius yang ke-15 ayat 21. Tolong salah seorang membacakan. Lalu Yesus pergi dari situ. 16 ayat 21. 15 ayat 16. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Stop di situ. Sebelum peristiwa kebangkitan Yesus dan pembunuhan Yesus terjadi, Yesus telah menubuatkan bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan dianiaya, dia akan dibunuh. Pertanyaannya, yang ngomong ini siapa? Nabi. Nabi tadi sifatnya apa? Maksum. Kalau Nabi sifatnya maksum, kira-kira Yesus berbohong tidak waktu mengatakan dia akan dibunuh? Tidak. Berarti kalau gitu Yesus tidak berbohong, memang dia mengakui dia mau disalib. Jadi masalahnya sekarang adalah siapa yang benar? Yesus yang benar atau ayat tadi yang benar? Tidak bisa ada jalan tengah.
Kalau Yesus yang benar berarti ayat tadi salah. Kalau ayat tadi yang benar berarti Yesus bohong. Kalau Yesus bohong, bagaimana ajaranmu tentang Nabi sebagai maksum? Jadi masalah makanya. Katanya Nabi maksum gak bisa bohong. Nah kok sekarang Yesus mengatakan itu, kamu katakan bohong. Loh, kamu merusak ajaranmu sendiri dong. Ya kan? Coba kita baca dalam Matius 17. Berarti ngelihatnya dari belakang lah ya Romo ya. Ya, bagi kita ya Yesus yang benar dong. Iyalah. Kemarin ada satu dia ngomong gitu, katanya Alkitab itu sudah diubah-ubah. Siapa yang ngubah? Ya, Tanya. maksudnya orang-orang Kristen itu sudah mengubah-ubah. Tanya siapa yang ngubah itu? Yang ngubah itu pribadi atau lembaga? Kalau pribadi sebut namanya, orangnya siapa? Tahu nggak? Pasti nggak bisa jawab. Kalau lembaga apa? Tahu nggak? Satu. Yang kedua, kapan itu diubah? Tahun berapa? Sebutkan tahunnya. Jangan kira-kira. Tahu nggak tahunnya? Ya pasti tidak. Lalu tempatnya di mana? Di mana itu diubah? Nggak tahu juga. Terus cara tahun berapa itu? Kalau tahun sebelum Nabimu lahir, atau sesudah Nabimu lahir, atau zaman Nabimu. Jangan hanya menuduh, berikan bukti. Kalau sebelum Nabimu lahir, kami punya manuskrip, dokumen yang berasal dari 200 tahun sebelum Nabimu lahir, tahun 400, Nabimu lahir tahun 600-an. Kami punya dokumen kuno itu sebelum Nabi lahir, dan isinya sama dengan kitab ini, tidak beda. Hanya terjemahan. Kalau pada zaman Nabi lahir, dalam kitab pun dikatakan bahwa orang Yahudi mempunyai kitab Baina Yatihim, katanya, yang berada di antara kedua tangan mereka. Berarti mereka pegang kitab itu. Dia melakukan Baina Yatihim, di antara kedua tangan mereka. Kitab yang ada di antara kedua tangan mereka. Berarti di tangan orang Yahudi itu ada kitab itu. Pak, kalau tanya begitu boleh? Apa? Kalau kita mau tanya gitu langsung Loh, boleh? ya, harus jawab dong. Tanya, memang itu harus. Kan saya baru kesal pertama kali, mungkin kemarin enggak ya Pak. Yang tadi Bapak bilang itu mengenai Yesus itu Allah langsung dengan manusia menyatunya. Jadi saya pernah ditanya sama yang beragama Buddha. Dia pernah pergi ke gereja beberapa kali. Dia bilang Yesus itu kalau dia memang adalah Allah, berarti waktu dia berdoa, ya Bapak kepada Pak itu siapa di situ? Itu berbicara tentang Tritunggal, itu sudah kemarin kita bicarakan. Ya, dia tanya begitu. Berarti Ya, ada sesuatu ya nanti dengarkan aja yang sudah direkam kemarin. Jangan mengulang lagi, karena ini pelajaran lanjutan. Kita Malam semalam lagi ya. Rekamannya kan sekarang. Rekamannya. Dia ada tanya begitu. Ya, jadi kalau kita lihat Yesus mengatakan dia akan dibunuh. Pertama di pasal 16, kedua di pasal 17, ayat 22. Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Oke, dua kali ya dia mengatakan itu. Matius pasal yang ke-20. Baca lagi. Ayat yang ke-17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Nah coba, disesah dan disalibkan. Terang-terangan dia ngomong itu. Nah kalau Yesus itu maksum, berarti kata-katanya tidak bohong. Dan faktanya memang dia disalibkan. Kalau begitu yang bohong yang mengatakan tidak disalib itu. Jelas ya? Dan menurut Alkitab, ketika ada 2 atau 3 saksi, Sah. kebenaran itu sah. Yesus menyaksikan berapa kali? 3 kali, pasal 16, pasal 17, pasal 20. Jadi lebih dari sah.
Tidak ada yang lain. Ini ada banyak. Jadi datanya jauh lebih kuat tentang penyalipan yang jumlahnya lebih banyak daripada tuduhan Quran yang hanya satu ayat. Jelas ini ya. Jadi kalau begitu memang harus ada pilihan. Nggak bisa kompromi kalau dalam hal ini. Kalau Alkitab benar mengatakan Yesus salib, berarti Quran salah mengatakan Yesus tidak salib. Kalau Quran benar mengatakan Yesus tidak salib, berarti Alkitab salah kalau mengatakan Yesus salib. Tapi fakta sejarah, bukti sejarah ada di pihak kita. Bukti sejarah banyak. Tulisan-tulisan di luar Alkitab yang datang dari zaman itu yang menyaksikan memang Yesus disalibkan. Itu banyak. Termasuk pengakuan iman. Ya, pengakuan iman itu ada. Tapi enggak, itu tulisan-tulisan yang independen dari Alkitab. Contohnya Ya, banyak tulisannya Yosefus, itu mau baca. Bukunya tebal-tebal tuh. Ada ahli-ahli sejarah, Tacitus, Romawi itu banyak bukti-bukti data-data sejarah ya, yang menyatakan pada zaman ini, orang pada zaman itu menuliskan memang ada orang disalib, memang Yesus disalib. Nah, jadi poin saya adalah bahwa penyalipan itu bukan fiksi. Penyalipan itu adalah fakta sejarah, dan kalau tidak ada penyalipan, Perjanjian Lama akhirnya menggantung karena tidak digenapi. Karena dalam Perjanjian Lama sudah dibayang-bayangi penyalipan itu. Coba kita lihat pada waktu Adam jatuh dalam dosa. Kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayatnya 21. 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan Terima untuk kasih. istrinya itu. Jadi awalnya ketika Adam jatuh dalam dosa, untuk menutupi akibat dosanya, telanjang itu apa yang dilakukan dia? Menutupnya dengan Kulit binatang. Adam kok dengan daun-daunan dari itu simbol usaha manusia menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan itu. Allah tidak berkenan. Makanya 21 ini apa? Baca lagi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Stop. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Kalau ada pakaian dari kulit binatang berarti ada apa? Kematian. Binatang dikorbankan. Yang membuat siapa? Allah. Jadi untuk menutupi dosa itu harus ada kurban. Ya. Baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan itu akhirnya berkembang di seluruh hukum Taurat. Kurban itu banyak sekali, ada 5 ya. Ya. Kalau ada orang berdosa harus mempersembahkan kurban ini, kurban itu. Jadi akhirnya inti daripada keagamaan Taurat itu adalah kurban. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Logikanya gimana sih? Kok pengampunan perlu darah itu apa? Logikanya gini. Allah itu punya 2 sifat yang bertentangan dalam dirinya. Sifat kasih dan sifat adil. Sifat kasih mengendaki Allah mengampuni dosa yang segede gunung pun harus diampuni. Itu kasih. Tapi sifat adil mengendaki dosa sekecil debu pun harus dikejar dan dihukum. Ini kan bertentangan. Ya. Kalau kasih, dia harus mengampuni semua dosa. Kalau adil, dia harus menghukum sekecil-kecil dosa pun. Nah, gimana caranya? Di Islam, masalah ini tidak terselesaikan. Dalam Alkitab, caranya dengan korban.
Jadi bangsa Israel ketika mereka berdosa, mereka membawa korban, terutama pada waktu hari raya apa itu? Gafirah, kalau dalam terjemahan lama apa istilahnya sekarang, hari raya pendamaian. Di dalam bilangan di dalam Imamat 12. Mereka membawa korban ke depan imam, lalu mereka menempatkan tangannya pada korban ini, ngakui dosanya di depan imam. Sehingga secara simbolik seolah-olah dosa orang ini ditumpahkan pada binatang. Sehingga binatang inilah menjadi pemikul dosa orang ini, gitu. Dan akhirnya binatang ini disembelih. Alkitab mengatakan upah dosa adalah, berarti seharusnya yang harus dibunuh siapa? Si orang berdosa ini. Tapi karena secara simbolik dia telah menumpangkan tangannya pada binatang, dosanya ada pada binatang, maka yang disembelih binatang ini. Dengan demikian keadilan Allah terpenuhi. Dosa telah dihukum. Orangnya tidak bisa dihukum karena dosanya sudah diwakilkan pada binatang. Maka orangnya tetap hidup, berarti dosanya yang gede pun sudah diampuni di setelah kasih. Jadi melalui sistem kurban ini, sifat bertentangan pada Allah ini dijawab. Ya, keadilannya dinyatakan melalui hukuman atas dosa dalam binatang. Kasihnya dinyatakan dalam membiarkan yang berdosa tidak dibunuh, karena pembunuhan sudah terjadi. Nah, itulah logikanya mengapa korban itu dapat mengampuni dosa. Nah, sekarang korban itu dalam perjanjian baru supaya itu menjadi korban yang kekal dan universal, tidak lagi korban binatang yang setiap kali orang berdosa harus menyembelih. Korbannya adalah anak domba Allah sendiri yang memikul dosa dunia. Jadi waktu Yesus disalibkan, itulah saat dia disembelih sebagai korban. Salibnya adalah mezbahnya, tusukan tombak panas atau sakitnya apa itu mahkota duri, sakitnya panas dan lain-lain, itulah api yang membakar tubuhnya. Disitulah Yesus menjadi korban. Nah, kalau tidak ada penyaliban, bagaimana ini semua digenapi dalam perjanjian lama? Ya, kalau Yesus tidak disalibkan, semua sistem korban itu menggantung, nggak ada penggenapan. Dengan Yesus disalibkan, maka itu menggenapi semua sistem dalam perjanjian lama. Berarti kalau itu bukan kelanjutan agama perjanjian lama, karena intinya bukan korban. Dan kalau mereka mengadakan idul kurban, itu tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Ada kan? Itulah mereka mengandung korban. Ya. Tapi korbannya bukan untuk pengampunan dosa. Jadi pelintir kamu. Ya. Termasuk orang Kristen sekarang. Ya. Itu hanya untuk meniru Abraham saja. Tidak ada intinya untuk pengampunan dosa. Seperti yang digambarkan dalam perjanjian lama ini. Jadi yang kelanjutan dari perjanjian lama ya memang Injil. Berarti kalau gitu ya yang benar ya memang Yesus disalibkan supaya menjawab makna dan masalah dari korban tadi. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Terima kasih. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Markus 10:45. Markus 10:45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Ya. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Korintus 7:5. 1 Korintus 5 ayat 7.
buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu jadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Terima kasih. Jadi Kristus mati di salib itu menggenapi semua korban dalam perjanjian lama. Sebagai domba yang menghapus dosa dunia, sebagai anak domba Paskah, sebagai apa? Tadi dalam Markus 10 atau belum tadi? Bukan. Markus 10 ayat 45. Tebusan. Dan itu semua ini bahasa-bahasa dalam perjanjian lama mengenai korban. Jadi sekarang pertanyaannya, mana yang benar? Yesus disalib atau Yesus tidak disalib? Kalau Yesus tidak disalib, berarti perjanjian lama tidak mempunyai penggenapan. Ya, baik. Nah sekarang, penyalipan itu sendiri, apa sih yang terjadi pada saat Yesus disalib? Mengapa Yesus disalib? Nah, di sini memang ada perbedaan antara pemahaman teologi Barat dengan teologi Timur. Teologi Gereja Barat, terutama yang diwakili oleh Anselm dari Canterbury abad ke-12 sampai ke-13, mengatakan bahwa Allah itu karena kejatuhan manusia, keadilannya dilanggar manusia, Allah tersinggung. Itu teorinya Anselm. Allah tersinggung dengan manusia, sehingga dia ingin menghancurkan manusia. Ya, Allah kayak si Gregory kalau dia nggak minta es nggak diberi, terus gimana? Ngamuk kan? Beri